Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ya ayuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kembali kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kaifa Nurabbi Auladana. Kita mempelajari ini, salah satunya adalah tujuannya agar jangan sampai kita seperti orang-orang musyrik yang mereka lupa hari setelah kematian, yang mana Allah mengatakan dalam Al-Quran, inna haula yuhibbunal ajilah. Orang-orang musyrik itu mereka mencintai kehidupan yang pertama ini, kehidupan dunia ini. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Tetapi di sisi lain mereka lupa terhadap hari yang begitu menakutkan. Maka dalam hal inilah pada kita bersungguh-sungguh untuk mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan untuk akhirat kita. Kemudian kita ajarkan ilmu ini kepada anak keturunan kita. Pada pagi hari ini hendaklah kita ajarkan anak-anak kita tentang rukun-rukun keimanan, arkanul iman. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata tentang al-iman, tentang keimanan. Al-imanu an tu'mina billah. Keimanan yang pertama, hendaklah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala biwahdaniyatihi fi dzati wal asma'i was sifat wal ibadah, tentang keesaannya di dalam zat. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, satu. Allahus samad, tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan. Dan kita tanamkan kepada anak-anak kita bahwasanya Allah mempunyai nama-nama. Walillahil asmaul husna pada'u biha. Sesungguhnya Allah mempunyai nama-nama yang begitu indah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-namanya. Kita ajarkan kepada anak kita, saat mereka meminta kepada Allah, hendaklah mereka terlebih dahulu memuji Allah. Contohnya, Ya Rahman irhamna. Nah, apabila engkau ingin disayangi, dicintai Allah, maka katakanlah, Ya Rahman irhamna. Wahai Zat yang Maha Penyayang, maka sayangilah kami. Jadi setiap apapun yang kita minta kepada Allah, maka carilah nama-namanya dulu, lalu kita berdoa dengan nama-namanya. Kemudian kita meyakini Allah mempunyai sifat yang tidak beranak dan tidak juga diperanakkan, dan Allah itu adalah satu, serta sifat-sifat yang lainnya, bahwasanya Allah itu mempunyai tangan dan mempunyai wajah, dan dalam hal ini tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Allah sendiri yang mengatakan bahwasanya Allah mempunyai tangan,
Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mazat yang mana di tangannya lah kerajaan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sedangkan Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Di dalam hadis juga kata Rasulullah, innal muqsitina 'alal manabir an yaminir rahman wa kilta yadayhi yamin. Semua orang-orang yang adil di dalam semua kebijakan mereka, baik di dalam keluarga mereka ataupun di dalam kekuasaan mereka, maka Allah akan meletakkan mereka nanti pada hari kiamat di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, dan kedua tangan Allah itu merupakan tangan kanannya. Di hadis lain juga kata Rasulullah, innallaha yabsutu aidahnya, sesungguhnya Allah membentangkan kedua tangannya untuk orang yang bertobat di pagi hari maupun di sore hari. Begitu banyak dalil-dalil yang menjelaskan bahwasanya Allah punya tangan. Begitu juga sebaliknya, Allah mempunyai wajah dan yang lainnya. Kalau kita bahas pada pagi hari ini terlalu mengembang pembahasan ini. Kemudian hendaklah kita hanya beribadah kepada Allah saja, tanpa minta dan minta pertolongan kepada selainnya. Maka hendaklah kita tanamkan hal-hal ini kepada anak-anak dan orang-orang yang kita didik. Kemudian kata Rasulullah, al-imanu bi malaikatihi. Rukun iman yang kedua, kita imani bahwasanya Allah mempunyai malaikat-malaikat, makhluqatun min nurin litanfidhi awamirillah. Sebuah makhluk yang Allah ciptakan dari cahaya, yang tujuannya adalah untuk melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan sesuai tugas mereka masing-masing. Kemudian al-imanu bi kutubihi, kita tanamkan kepada anak kita agar mereka mengimani kitab-kitab, baik Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya berupa Taurat, Injil serta Zabur. Kemudian al-imanu birasalat birusulihi, kita mengimani rasul-rasulnya, mulai dari Nabi yang pertama itu Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Kita tanamkan kepada anak kita bahwasanya Nabi itu sudah banyak Allah turunkan pada setiap kaumnya. Kemudian al-imanu an tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi, kita tanamkan kepada anak kita tentang qadar, ketetapan Allah yang ada, ketetapan yang baik dan juga ketetapan yang buruk, serta ar-ridha bil qadri khairihi wa syarrihi. Kita tanamkan anak kita agar mereka ridho dan menerima tentang takdir yang baik itu serta takdir yang buruk itu, ma'a akhzi bil asbab, serta mengambil sebab-sebab, sehingga anak kita jangan sampai mereka hanya terpaku dengan takdir tanpa mengambil sebab. Orang-orang musyrikin Allah tetapkan mereka menjadi penghuni neraka karena sebabnya mereka melakukan kesyirikan. Begitu juga orang-orang munafik, Allah tetapkan mereka fi darkil asfali minan nar, diletakkan di neraka jahanam karena ucapan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Mereka berjanji tapi mereka sendiri mengingkarinya. Maka sedini mungkin bila kita tanamkan kepada anak-anak kita agar mengimani qadar baik dan qadar buruk dengan cara mengambil sebab-sebab. Kemudian faedah yang bisa kita ambil dari mempelajari rukun iman ini, yang pertama al-imanu billah, hendaklah kita tanamkan kepada anak-anak kita tentang keimanan kepada Allah. Ya ba'atu ala rahati wa tuma'ninati wa dukhulul jannah, sehingga saat kita tanamkan keimanan kepada Allah ini kepada anak kita, maka akan tertanam rasa ketenangan, rasa kenyamanan serta rasa harap bagi anak-anak kita bahwasanya mereka nanti Allah akan masukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian faedah yang kedua, al-imanu bil malaikati yahdhifu ilal amal. Saat kita tanamkan kepada anak kita tentang keimanan kepada malaikat, akan mendorong mereka agar melakukan amalan kebaikan, wa tasjilul a'mal,
dan mereka akan senantiasa berusaha untuk melakukan amal-amal kebaikan, dan mereka akan menjauhi amal-amalan yang jelek. Kemudian manfaat yang ketiga, al-imanu bil kutubir war rusul. Kita tanamkan keimanan kepada kitab-kitab serta rasul-rasul kepada anak kita. Yusaidu alal ilmi, yang menyebabkan mereka akan semangat untuk belajar, wa ta'allum wal hidayah, sehingga mereka betul-betul mendapatkan ilmu dan mendapatkan hidayah. Kemudian manfaat yang keempat, al-imanu bil yaumil akhir. Kita tanamkan kepada anak kita tentang keimanan kepada hari akhir. Yahutsu 'alal amali, yang melahirkan amal-amalan kepada anak-anak kita. Wa muhasabatun nafsi, kemudian akan memberikan keteguhan hati kepada anak-anak kita. Kemudian manfaat yang kelima, al-imanu bil qadari. Kita tanamkan kepada anak kita keimanan tentang takdir-takdir Allah. Ya ba'atha 'ala ridha, apabila anak kita sudah kita tanamkan tentang takdir, maka akan melahirkan sifat ridha, akan menerima apa-apapun yang Allah putuskan kepada mereka. Bima qadarahullah, terhadap takdir yang Allah tetapkan bagi mereka. Bil khairi wa syarri, baik takdir Allah itu sifatnya kebaikan maupun takdir yang sifatnya keburukan. Kemudian hendaklah kita tanamkan kepada anak kita bahwasanya Allah berada di atas arsy. Allahu fawqal arsy, Allah itu berada di atas arsy-Nya. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis yang sahih, serta akal manusia yang menerima bahwasanya Allah di atas arsy, serta fitrah yang Allah tanamkan di dalam diri setiap muslim maupun kafir bahwasanya Sang Pencipta itu letaknya di atas, bukan di mana-mana ataupun di bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Sesungguhnya Ar-Rahman, Zat yang Maha Pengasih, bersemayam di atas arsy-Nya. Surat Thaha. Ai ala wartafa'a, kedudukan Allah itu maha tinggi, tempatnya tinggi dan maha tinggi. Kama jaa fil Bukhari an tabi'in, sebagaimana dijelaskan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian hal ini dipertegas tentang khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yaumu Arafah, pada hari Arafah, bihajjil wada, saat terjadinya haji perpisahan, hajjul wada. Qailan, Rasulullah mengatakan, ala hal ballagtu, wahai umatku, wahai para sahabatku, bukankah sudah saya sampaikan semua ajaran Islam? Sudah saya sampaikan apa yang disampaikan Allah kepada aku? Qalu na'am, betul ya Rasulullah, sudah kamu sampaikan tentang risalah kepada kami. Faqala bi asba'ihi yarfa'uha ila as-sama'i wa yaktumuha. Maka pada saat itulah Rasulullah mengangkat tangannya ke atas langit, yamiliha ila nas, sambil melihat kepada manusia. Allahumma syhid, ya Allah, saksikanlah bahwasanya mereka sudah menyaksikan, sudah saya sampaikan semua yang engkau turunkan. Ini dalilnya, rawahu Muslimnya. Rasulullah mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah langit, yang membuktikan bahwasanya Allah itu berada di atas arsy. Kemudian dalil yang menunjukkan Allah itu berada di atas arsy, al-musalli yaqulu fi sujudihim, orang-orang yang salat, mereka itu berkata di dalam salatnya, subhana rabbiyal a'la, maha suci zat yang maha tinggi. Wa yarfa'u yadayhi ila samai inda du'a, kemudian orang-orang yang mengangkat tangannya ke langit saat mereka berdoa kepada Allah.
Kemudian dalil yang menunjukkan Allah itu berada di atas arsy. Al-atfalu haitsu tas'aluhum aina Allah. Saat para sahabat bertanya kepada seorang budak perempuan tentang di mana keberadaan Allahnya, fayajibuna bi fitratihim as-salimah, maka anak-anak itu akan menjawab sesuai fitrah mereka yang masih bersih. Huwa fis sama, mereka mengatakan Allah itu berada di atas langit. Kemudian dalil yang kelima, wa qala ta'ala, Allah berfirman, wa huwallahu fis samawati, sesungguhnya dialah Allah yang ada di atas langit. Surat Al-An'am ayat ketiga. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhil ayah, Imam Ibnu Katsir menjelaskan tentang tafsir ayat ini. Ahli tafsir telah sepakat, bukan seperti ucapan orang-orang Jahmiyah, firqatun dhalah, yang mana mereka Al-Jahmiyah ini merupakan aliran yang sesat. Innallaha fi kulli makan, yang mana mereka mengatakan bahwasanya Allah berada di mana-mana. Ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabiran, Maha suci Allah terhadap apa yang mereka ucapkan, sedangkan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Wa makna fis samawati ala samawatnya, adapun makna bahwasanya Allah ada fis samawat, dia letaknya di atas langit. Ala samawat, posisinya tinggi di atas langitnya. Lakinna Allah ma'ana bi ilmihi yasma'una wa yarona wa huwa fawqal arsy. Maknanya bahwasanya ilmu Allah itu meliputi segalanya, dan Allah tetap berada di atas arsy-Nya. Dan juga dijelaskan di dalam Al-Quran, a'amintum man fis samai ay yakhshifa bikumul arda fa idza hiya tamurnya. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langitnya saat Allah goncangkan bumi sehingga Allah tenggelamkan kalian ke dalamnya? Kemudian di ayat lain Allah mengatakan, a'amintum man fis sama ay yursila alaikum hasibanya. Apakah kalian merasa aman terhadap zat yang ada di atas langit seandainya Allah turunkan kepada kalian hujan-hujan batunya? Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa kita ajarkan kepada anak-anak kita serta kepada anak-anak didik kita bahwasanya Allah itu tempatnya di tempat yang tinggi, bukan di mana-mana seperti yang dipahami oleh orang-orang Jahmiyah yang mengingkari Allah itu di atas arsy. Mereka khawatir menyamakan Allah dengan makhluknya, sedangkan Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang sama dengan Allah dengan sesuatu apapun, wa huwas sami'un basir, sedangkan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.